pemirsa, kembali lagi bersama saya Jayanu dari Informasi TV. Kembali lagi kita bertemu pada acara bincang-bincang di YouTube channel Informasi TV. Kali ini ada hal yang menarik, kita ingin membahas tentang perceraian. Memang perceraian atau perhara rumah tangga hal yang tidak diinginkan oleh pasangan suami istri, apalagi anak ya. Namun saat-saat ini lagi marak perceraian. Bahkan ada salah satu kasus perceraian yang terjadi oleh warga selebriti, di mana kunjang-kunjingnya membuat netizen tuh seru gitu. Nah, kita pengen tahu nih soal perceraian itu bagaimana sih prosesnya apabila pada akhirnya terjadi perceraian, proses hukumnya secara hukum Indonesia atau secara hukum agama, terutama agama Muslim, Islam. Kita pengen tahu nih bagaimana penjelasannya. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber saya, Ibu Nurmalah yang merupakan Wasekjen dari DPN Pradi. Selamat pagi Bu Nurmalah. Pagi. Iya, Bu, kita mau bincang-bincang nih Bu, ini tentang perceraian nih, kasus perceraian ini. Aduh, kalau orang awam kalau dengan perceraian kayaknya, aduh, suami istri, belum anak yang jadi korban Bu ya. Kita tapi pengen tahu juga nih soal perceraian ini, bagaimana sih prosesnya dalam persidangan sampai pada putusan, juga dipandang dari sisi hukum Indonesia, juga sisi hukum secara agama, terutama agama Islam. Mungkin Ibu bisa jelaskan Bu? Baik, selamat pagi para pemirsa Informasi TV di seluruh Indonesia. Kalau kita mendengar hari ini banyak sekali ya kasus-kasus perceraian, karena dunia medsos ini gampang sekali diakses oleh siapapun. Perceraian itu sebenarnya sesuatu yang sah tapi dibenci Allah ya, kalau kita membaca beberapa referensi hukum Islam. Perceraian sebenarnya ada hukum acara tersendiri. Kalau dia Islam itu diajukan melalui pengadilan agama. Kalau dia non Muslim atau non Islam diajukan melalui pengadilan negeri. Nah, bagaimana cara pemeriksaannya? Pemeriksaan proses perceraian itu, perkara perceraian itu dengan cara tertutup. Sebagaimana kalau di pengadilan agama itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama pasal 80 ya kalau nggak salah, itu mengatur tentang pemeriksaan perkara perceraian itu diperiksa secara tertutup untuk umum. Karena tujuannya apa? Untuk melindungi privasi dan martabat dari para pihak yang sedang berperkara ini. Karena asalnya mereka kan suami istri ya. Dan tentunya ada anak akan mempunyai akibat hukum yang dampaknya lebih luas bagi kesehatan mental bagi anak. Dan jangan sampai pihak-pihak luar mengetahui informasi-informasi yang sebenarnya secara privat itu tidak boleh diketahui oleh umum. Oleh karena itulah pemeriksaan proses perkara perceraian itu dilakukan secara tertutup untuk umum. Oke. Makanya kita juga netizen ya, maksud saya juga bingung ya, kok kalau perkara perceraian mungkin orang lain mungkin tertutup ya, tapi ini kan yang fenomenanya public figure, selebriti yang ketika bercerai itu bahkan diumbar-umbar, bahkan sampai di pengadilan pun bisa ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti percecokan semua di ruang pengadilan loh. Itu gimana tuh sampai begitu? Sebenarnya perceraian itu ya tidak ada yang menghendaki, makanya ada sesuatu yang sah tapi dibenci Allah. Pada umumnya kita harus paham dulu bahwa apa yang dimaksud dengan dan tujuan dari perkawinan menurut Undang 174 itu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tujuan perkawinan itu kan bahagia. Kalau di suatu perjalanan perkawinan terjadi perceraian ya itu balik lagi ke pihak-pihak yang menjalani. Mungkin ada hal-hal yang mereka membuat tidak nyaman lagi dalam suatu rumah tangga atau apa. Tetapi dalam hukum sebenarnya telah diatur beberapa alasan untuk mengajukan perceraian. Misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, itu mengatur dalam pasal 39 antara lain bahwa misalnya terjadi cekcok terus-menerus, salah satu melakukan kekejaman, kemudian salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun, kemudian salah satu berbuat zina. Ada lagi yang ini juga salah satu pihak meninggalkan pasangan lebih dari 2 tahun ya. 2 tahun berturut-turut, maksudnya selama 2 tahun, tapi itu harus dibuktikan
dengan memanggil pihak keluarga, para pihak harus pembuktiannya secara maksimal. Kemudian untuk yang diancam atau dihukum 5 tahun harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang bersifat tetap bahwa dia memang diancam 5 tahun. Kalau dia cekcok terus menerus harus juga dibuktikan. Nah, di dalam pasal 19 PP 1975 juga sama, lebih kurang sama alasan-alasan untuk mengajukan perceraian. Kemudian di dalam kompilasi hukum Islam pasal 116 kompilasi hukum Islam juga menjelaskan sama dengan apa yang diuraikan dalam PP 975 dan Undang-Undang 174. Cuma di dalam pasal 116 KI itu ada lagi murtad misalnya, murtad beralih agama. Kemudian ada dua yang lebih dari yang pertama kan ada 6 ya kalau yang PP 175 sama itu. Tapi di KHI pasal 116 itu termasuk murtad itu salah satu alasan juga, salah satu pihak murtad boleh jadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Ada beberapa alasan, tapi itu tidak harus dibuktikan dalam persidangan. Tidak hanya kita ya, kalau dalam hukum acara perdata itu siapa yang mendalilkan azasnya itu yang kita membuktikan. Makanya sepanjang itu tidak bisa dibuktikan, biasanya hakim tidak akan mengabulkan ya. Apalagi di pengadilan sekarang itu, di pengadilan perdata itu ada yang namanya mediasi. Biasanya hakim akan melakukan mediasi kepada para pihak ini, dipanggil dua-duanya, diberi pengertian. Dan itu banyak sekali yang berhasil ya setelah dipanggil oleh hakim mediator, dan mereka kadang-kadang rujuk kembali, tidak sampai bercerai. Nah, tapi ada juga yang tidak berhasil, yang berujung pada perceraian. Nah, ini kita ingin bertanya, Bu, ketika sidang perceraian itu terjadi, kemudian sudah putusan. Namun dalam putusan tersebut mungkin ada yang tidak puas, Bu ya. Satu pihak ada yang tidak puas. Nah, tadi Ibu mengatakan mengenai bukti-bukti yang harus konkret, Bu ya, untuk mengajukan perceraian. Nah, bagaimana kalau ketika bukti-bukti itu ada bukti yang tidak konkret, tidak terlalu ini, namun pada akhirnya keputusan tetap perceraian, dan yang mirisnya, Bu, ini kan kita lihat di fenomena sekarang, Bu ya, di berita-berita bahwa bahkan saya bilang bukan ini ya, tapi saya lebih ininya ke penegak hukumnya bisa komen yang tidak enak gitu ya, sepertinya ya. Kita juga mendengarnya kok bisa seperti ini ya. Tuh, Ibu melihat begitu bagaimana? Saya sangat menyayangkan ya kalau ada pihak, terutama hakim atau pihak pengadilan agama, yang memberikan komen-komen yang seharusnya itu tidak keluar ya. Kenapa persidangan perceraian itu tertutup untuk umum? Ini untuk menjaga privasi dan martabat dari mereka yang sedang sengketa. Tapi kalau itu diumbar di luar ya, oleh pihak-pihak yang mengadili atau lembaga penegak hukum yang namanya hakim ya, pada kasus-kasus perceraian, itu saya sangat menyayangkan hal itu terjadi. Itu secara itu melanggar kode etik ya, menurut saya ya. Yang secara etik harusnya itu tertutup dan tidak boleh keluar, diketahui oleh umum. Maka kalau itu sampai memang benar dibawa ke publish, dikeluarkan komen-komen yang mengatakan misalnya penyebab perceraian itu karena durhaka, karena berzina, nah itu sangat disayangkan ya. Karena tidak boleh itu diketahui oleh umum. Memang sistem ECOT itu kita bisa akses, tetapi untuk hal-hal perceraian seharusnya itu bisa ditarik dari ininya pengadilan ya. Kita kan bisa akses karena kan sekarang itu terbuka ya, transparan. Tapi untuk kasus perceraian persidangan itu tertutup. Tidak seharusnya itu dikeluarkan. Apa alasan penyebab perceraian? Apalagi kedua belah pihak suami istri ini misalnya mempunyai anak, ini mempunyai dampak besar untuk anak-anaknya ke depan ya. Apalagi jejak digital itu tidak bisa dihapus karena satu klik orang bisa melihat ini perceraian A dan B, udah keluar, kita masuk di internet atau di Google, kita bisa akses kapanpun dimanapun kalau sudah sampai keluar di medsos ya, di TikTok ataupun di Google ataupun di YouTube. Nah itu sangat disayangkan karena apa, lagi-lagi yang dirugikan adalah anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Karena dampak yang paling besar dari orang tua bercerai itu adalah anak. Betul. Tidak ada anak yang menginginkan orang tuanya bercerai. Jadi ketika orang tuanya bercerai, saya berpikir ya, menurut analisa saya dan pemahaman saya selama ini, yang paling punya dampak yang tidak enak itu adalah anak-anak.
Karena siapapun anak itu tidak ingin menghendaki orang tuanya bercerai. Mereka ingin orang tuanya utuh dan mendapatkan kasih yang utuh. Walaupun terjadi perceraian tidak menghapuskan hak orang tua untuk menafkahi anak, mengasihi sayangi anak. Itu tetap kewajiban dari orang tua akibat dari perceraian itu. Nah Bu, ini kan setelah perceraian pasti kan ada beberapa hak asuh anak Bu ya. Nah, hak asuh anak ini kan karena juga setelah perceraian itu setiap berjalan juga sering terjadi konflik Bu. Contohnya saat misalkan mungkin kalau masih kecil anaknya lebih ke ibu ya hak asuhnya. Kemudian berjalannya waktu ketika mungkin si ayahnya mau bertemu tapi dihalang-halangin bagaimana oleh itu. Nah itu bagaimana Bu proses hukumnya? Apakah bisa dari pihak ayah atau pihak suami, mantan suami juga bisa memproses hukum Bu ketika dihalang-halangin misalkan? Sebenarnya jelas dalam kompilasi hukum Islam, undang-undang perkawinan, kemudian undang-undang perlindungan anak ya, perceraian tidak menghapuskan hak orang tua untuk mengasihi anak-anaknya. Tidak satupun pasal yang mengatakan sekalipun hak asuh anak itu jatuh ke ibu atau jatuh ke ayah ya, tapi bukan berarti hak ayah atau hak ibu tadi hapus untuk bertemu dengan anaknya, menyayangi anak, atau menghalang-halangi untuk itu tidak boleh. Dan itu melanggar undang-undang perlindungan anak, karena hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dapat nafkah dari bapak atau ibu ya. Nah itu tidak boleh. Kalau terjadi hal seperti itu yang tidak boleh. Sebenarnya baik undang-undang HAM maupun undang-undang perlindungan anak itu, dan kompilasi hukum Islam pun begitu, Undang-Undang 174 pun begitu. Jadi memang akibat perceraian itu kan ada dua sebenarnya. Pertama terhadap anak, kalau dia ada anak. Yang kedua terhadap harta. Terhadap anak, apabila terjadi perceraian ya, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun, maka hak asuhnya jatuh kepada ibu. Kecuali bisa dibuktikan ibunya nusyus itu harus dibuktikan juga secara maksimal. Sejauh mana nusyus itu? Apakah sudah kriteria nusyus itu si suami sudah memperingati istrinya, menegur istrinya, melakukan kewajibannya terhadap istri dengan baik. Terus dibuktikan, tidak sembarang bahwa begitu, apalagi dengan isu zina ya, diputuskan istrinya berzina maka tidak dapat diberikan hak asuh anak. Nah itu sangat rentan ya, karena zina itu harus benar-benar dibuktikan. Zina menurut hukum Islam adalah melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan yang bukan muhrimnya, bukan pasangan yang sah. Nah kalau menurut hukum negara, hukum positif, yang dimaksud dengan zina adalah melakukan hubungan suami istri sedangkan baginya ada halangan baginya. Misalnya dia terikat perkawinan dengan suaminya, terus dia melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain. Nah itu menurut hukum pidana ya, hukum positif. Tapi kalau menurut hukum Islam, bersenggama atau melakukan hubungan suami istri dengan yang bukan muhrimnya. Nah untuk pengertian bersenggama atau zina menurut aturan hukum Islam harus benar-benar dibuktikan apakah ada masuknya alat kelamin laki-laki kepada alat kelamin perempuan. Nah itu sulit dibuktikan. Jadi kalau hanya indikasi, menurut saya terlalu sumir kalau menyimpulkan. Misalnya dia ditemukan memang dalam suatu kamar, tetapi di ruang dekat kamar itu banyak orang, dan pada waktu dibuka kamar dia sedang menggunakan pakaian yang lengkap dan tidak terlihat ada indikasi sudah melakukan hubungan suami istri. Makanya tidak gampang menyimpulkan itu zina. Zina itu jelas masuknya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang bukan muhrim kalau itu dari sisi agama Islam. Tapi kalau dari sisi hukum positif ada halangan baginya, misalnya terikat ada suami dia melakukan hubungan, itu sangat sulit dibuktikan. Sehingga kalau misalnya suatu putusan perceraian yang mengakibatkan istri kehilangan hak karena dituduh berzina, nah itu saya tidak habis pikir apakah memang si penggugat yang menggugat cerai itu bisa secara formal maupun material membuktikan adanya perbuatan zina itu, ya. Nah baru bisa hakim memutuskan bahwa zina, misalnya lewat video atau lewat apa. Minimal 2 alat bukti sah, nggak bisa cuman katanya atau kata penggugat, nggak bisa. Kita harus alat-alat bukti itu di dalam hukum kan sudah jelas, ada saksi, ada ahli, ada petunjuk, ada
itu ya lengkap dengan alat bukti yang sah, minimal 2 alat bukti sah. Kalau hanya keterangan saksi pun walaupun dia 2 orang, itu hanya namanya 1 alat bukti. Betul. Kan 2 alat bukti minimal. Iya. Kalau dia mau 100 saksi, kalau dia cuma statusnya saksi, ya saya cuma 1 alat bukti. Makanya kalau diputus perceraian karena zina itu, menurut saya hakim harus benar-benar yakin. Betul. Dan harus dengan bukti yang sah menurut hukum bahwa memang telah terjadi perzinahan, sehingga si ibu tadi kehilangan hak atas anak yang belum memayus tadi, yang seharusnya dia yang mendapatkan, tapi kehilanganlah haknya kalau benar-benar itu terbukti secara formal maupun material. Kalau hanya asumsi atau indikasi, menurut saya terlalu jauh, dan ini membawa efek jelek untuk ke depan, tidak hanya bagi para pihak ya, tetapi juga bagi anak-anak yang sangat rentan sebagai akibat dari perceraian orang tua tadi. Mungkin ibu punya pesan atau apa khususnya buat orang-orang yang mungkin nih lagi dalam proses ambang-ambang nih Bu. Jadi dari informasi ini ibu sudah menyampaikan bahwa perceraian itu nggak gampang loh. Selain memang korbannya suami istri, tapi paling berkorban tadi ibu katakan adalah anak Bu ya. Dan belum lagi proses hukum yang sangat sulit, apa maksudnya ribet lah. Akhirnya kan kita juga menerima keputusan itu nggak semuanya pihak yang mau menerima Bu ya. Yang penting ibu punya himbauan kalau bisa janganlah ya. Jadi supaya ini loh nanti sampai ke anak-anak, belum lagi ataupun begini Bu ya, itu ada lagi Bu ya tidak Ibu boleh silakan. Baik ya, saya hanya ini aja ya, kita sudah jelas bahwa tujuan perkawinan itu ikatan lahir batin ya, membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi memang dalam perjalanan kita tidak ada yang tahu ya, namanya hidup dalam rumah tangga tidak ada yang mulus-mulus, pasti ada masalah. Tetapi saya sarankan, kalaupun tidak bisa dipertahankan lagi dalam sebuah rumah tangga, lebih elok kita menggunakan alasan perceraian cekcok terus-menerus ya. Karena itu kalau cekcok terus-menerus itu ya bisa terjadi karena apa saja. Kalau menggunakan alasan zina itu sulit pembuktian. Alasan lain, kecuali memang dia kayaknya dihukum 5 tahun. Kalau kadang-kadang ada pasangan yang tidak tahan menunggu 5 tahun dia minta cerai, itu dibolehkan menurut hukum. Tapi yang lebih gampang itu ya kalau memang tidak dipenjara atau tidak murtad atau tidak apa, menggunakan alasan yang cekcok terus-menerus. Dan hakim biasanya tidak melihat apa penyebab itu cekcok. Itu sepanjang rumah tangga itu memang lebih banyak madoratnya daripada baiknya, daripada bahagianya, biasanya itu dikabulkan oleh hakim. Kenapa menggunakan alasan itu? Itu alasan yang gampang dibuktikan dan tidak merugikan apa ya pihak-pihak. Namanya orang cekcok kita nggak bisa itu ya penyebabnya apa, ini apa, lebih gampang itu tidak menyinggung para pihak yang sedang berperkara secara menyeluruh ya. Dan terhadap hak anak ya itu bisa dibicarakan, walaupun itu hak asuhnya jatuh kepada bapak, ya tetap hak ibu juga masih boleh berhubungan. Jatuh kepada ibu hak pengasuhan atau perwalian anak, penguasaan anak, tetap saja bapak juga tidak boleh dihalangi untuk berhubungan dengan anak, karena itu adalah hak anak dan kewajiban dari orang tua juga untuk memelihara dan memberikan kasih sayang terhadap anak, baik sesuai undang-undang perlindungan anak, kompilasi hukum Islam, maupun undang-undang perkawinan itu sendiri. Jadi perceraian kalau memang tidak bisa dihindarkan ya cerailah dengan baik-baik, dengan tidak melukai. Dan jangan juga dijadikan viral, dibawa kemana-mana. Yang punya, saya bilang mengatakan bahwa yang jadi korban adalah anak-anaknya. Kita tidak tahu hari ini kita gontok-gontokan loh ini suami istri, tidak menutup kemungkinan ke depan bisa lucu lagi. Banyak hal yang terjadi seperti itu. Banyak terjadi. Saya pernah menangani perkara cerai, setiap sidang itu kayak mau ngantar haji, kiri kanan dibawa masa. Tapi apa ujungnya, menjelang perputusan perceraian mereka rujuk lagi. Jadi kita tidak ada yang tahu, karena hati, perasaan itu bisa berubah kapan dan dimanapun. Jadi kita nggak tahu hati kita yang tahu, karena Allah Maha Pembolak-balik hati. Jadi kalaupun terjadi perceraian, cerailah dengan yang baik, dengan yang elegan, tanpa harus melukai ya, tanpa harus menyakiti, karena kasihan anak. Anak adalah titipan Allah yang merupakan kewajiban dari kita ibu dan bapak yang harus kita
lindungi anak ini, kita besarkan sama-sama. Banyak kok artis-artis yang bercerai, tapi dia tetap rukun dengan anak-anaknya tanpa harus melukai, tanpa harus menyakiti. Dan pesan saya juga ya kepada pihak pengadilan, perceraian itu adalah persidangan tertutup untuk umum. Mohon jangan sampai apa yang menjadi alasan perceraian itu bisa keluar ya. Kalau amar putusan kan menyatakan anak di bawah asuh ini, menyatakan gugatan cerai dikabulkan, menyatakan jatuh talak, hanya itu. Tapi kalau sampai alasan perceraian itu bocor keluar, maka itu ada pihak-pihak yang sengaja membocorkan hal itu sehingga diketahui oleh publik. Kalau hanya amar putusan, simple itu, nggak menyebutkan alasan perceraian, orang nggak tahu apa penyebabnya. Itu ya. Kalaupun hak asuh anak jatuh ke siapa, itu dalam amar putusan tidak menyebutkan hak asuh anak jatuh ke bapaknya atau ayahnya, karena tidak ada dalam amar putusan. Makanya pemeriksaan proses perceraian itu menurut Undang-Undang 789 tentang Pengadilan Agama tertutup untuk umum. Oke, pemirsa, jadi sudah jelas bahwa keputusan pengadilan perceraian di dalam kasus perceraian itu tertutup untuk umum ya. Jadi pemirsa, walaupun dia public figure atau itu, tetap tidak boleh informasi itu tersebar, karena itu privasi untuk kedua belah pihak. Juga tadi saya ambil satu kesimpulan bahwa tidak boleh ada namanya fitnah, Bu ya. Fitnah yang nggak mendasar, akhirnya dasar perceraian itu membuat salah satu, bahkan yang paling dirugikan anak itu jadi korbannya. Oke, Bu Nurma, terima kasih informasinya mengenai perceraian, karena ini lagi di dunia maya lagi heboh-hebohnya ya. Nggak ini dia sih, nggak public figure itu. Di hari ini kita dapat pencerahan, dapat informasi bahwa sekali lagi saya katakan perceraian tidak mudah, dari prosesnya sampai keputusannya, bahkan nanti ketika menjalaninya, karena ada pihak yang sangat tersakiti, terutama anak-anak. Nah, oleh sebab itu dari Informasi TV kami sudah memberikan informasi mengenai bagaimana kalau terjadi perceraian di persidangan, dan kami ingin supaya tetap rumah tangga orang Indonesia, warga Indonesia tetap rukun-rukun saja ya. Jadi jangan ada cerai lagi. Oke, Ibu, terima kasih atas informasinya. Bersama saya Jayanu dari Informasi TV, kita akan kembali lagi di topik-topik yang menarik yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.